Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal TK Matematika tingkat lanjut SMA. Soal nomor 1 merupakan soal fungsi kuadrat. Domain dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x tambah 3 adalah, ya kita bahas ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ternyata untuk semua x ini bisa disubstitusikan ke fungsi fx sehingga domainnya jelas x bilangan real ya, atau semua x bilangan real ya, atau adik-adik bisa buat dalam bentuk himpunan x sedemikian x nya elemen bilangan real ya. Oke, jawabannya yang A ya. Soal nomor 2, fungsi kuadrat, ring dari fungsi y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x tambah 3 adalah, oke kita bahas. Nah, adik-adik tentu ingat dan tahu bahwa bentuk kurva dari fungsi kuadrat itu seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kurvanya memiliki nilai minimum ya, minimum. Ini a-nya lebih besar dari 0. Kemudian ada satu lagi kurva fungsi kuadrat ke bawah ya. Ini a-nya lebih kecil dari 0. Ini mempunyai titik atau nilai maksimum ya. Nah, karena di sini a-nya 1 lebih besar dari 0, maka fx ini memiliki nilai minimum. Itu artinya nilai minimumnya terjadi di sumbu simetrinya x sumbu simetri sama dengan min b per 2a ya. Di sini jelas a-nya 1, b-nya ini ya, b-nya negatif 4, kemudian c-nya 3 ya. Nah, kita substitusikan kemari, negatif dalam kurung negatif 4 dibagi 2 dikali 1 sama dengan, ini jadi positif ya, 4 per 2 sama dengan 2. Nah, jadi nilai minimumnya terjadi ketika x nya sama dengan 2. Kita substitusikan ke fx, jadi f2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 2 berapa? 4 ya, kurang 4 kali 2 berapa? 8 ya, tambah 3 sama dengan 4 dikurang 8 negatif 4 tambah 3 negatif 1. Ini F2 nya ya. Nah, ternyata nilai F2 nya minimumnya di negatif 1, sehingga daerah hasilnya atau ringnya itu terjadi paling kecil negatif 1. Jadi Y lebih besar atau sama dengan negatif 1 ya. Jawabannya B, karena paling kecil negatif 1 ya. Soal nomor 3 merupakan fungsi irasional atau bentuk akarnya. Domain dari fungsi y sama dengan akar x tambah 4 adalah, oke kita bahas. Nah, adik-adik harus ingat bahwa jika ada fungsi y sama dengan misalnya nih akar fx ya. Nah, maka fungsi ini memenuhi untuk semua nilai x itu jika fx-nya lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, di sini jelas ya. Y sama dengan akar dari x tambah 4. Nah, yang di dalam ini tuh harus x tambah 4-nya harus lebih besar atau sama dengan 0 ya, setidaknya 0 ya. Jadi x-nya pindah ruas nih jadi negatif 4 ya. Nah, jadi nilai x-nya paling kecil negatif 4 ya. Jawabannya di sini x lebih besar atau sama dengan negatif 4. D ya. Soal nomor 4, fungsi rasional atau fungsi pecahan. Domain dari fungsi y sama dengan x tambah 5 per x kurang 3 adalah, oke kita bahas. Nah, adik-adik tentu ingat bahwa jika ada fungsi pecahan, kita misalkan ya, y sama dengan fx per gx, ini misalnya fx per gx. Nah, ini memenuhi syarat jika gx-nya tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Nah, ini merupakan domain dari fungsi rasional ini ya. Nah, di sini jelas ya bahwa y sama dengan x tambah 5 per x kurang 3 ini memenuhi untuk semua nilai x ya, asalkan x kurang 3-nya itu tidak sama dengan 0 atau x-nya tidak sama dengan 3 itu. Berapa x-nya? Ya pokoknya selain 3 ya. Nah, jadi jawabannya yang D ya. Soal nomor 5 merupakan fungsi eksponensial. Diketahui fungsi eksponensial fx sama dengan 3 pangkat x kurang 1. Nilai f negatif 2 adalah berapa? Baik, kita bahas. Ini sangat mudah sekali, tinggal kita substitusikan nilai x nya negatif 2 ya. Jadi f negatif 2 sama dengan 3 pangkat ini jadi negatif 2 ya. Negatif 2 kurang 1
sama dengan 3 pangkat negatif 2 kurang 1 berapa? Iya, negatif 3 ya. Sama dengan, ini bisa diubah menjadi 1 per, buat di bawah jadi pangkatnya positif 3 ya. Atau sama dengan 1 per 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, 27 ya. Oke, jawabannya F negatif 2 nya 1 per 27. Jawabannya E ya. Soal nomor 6, fungsi polinomial diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat tambah x kurang 1. Nilai dari f1 tambah f negatif 1 adalah berapa? Oke, kita bahas ini, substitusikan aja nilainya. Yang pertama x-nya 1 ya. Substitusikan kemari fungsi fx. F1 sama dengan x pangkat 3 jadi 1 pangkat 3 kurang x kuadrat jadi 1 kuadrat tambah x jadi 1 kurang 1 sama dengan 1 pangkat 3 1 dikurang 1 pangkat 2 1 tambah 1 kurang 1. Nah, perhatikan ini habis 0, ini juga habis 0 jadi 0 ya. F1 nya 0. Kemudian kita cari F negatif 1 ya. F negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikurang negatif 1 pangkat 2 ditambah negatif 1 dikurang 1 sama dengan, perhatikan kalau pangkatnya ganjil, kalau negatif 1 itu hasilnya pasti negatif 1 dikurang, kalau pangkatnya genap itu pasti positif 1. Nah, ini positif dengan negatif ketemu jadi kurang ya. Kurang 1 kurang 1 sama dengan, perhatikan negatif 1 kurang 1 negatif 2 kurang 1 negatif 3 kurang 1 negatif 4 ya. Jadi F negatif 1 nya sama dengan negatif 4. Nah, yang ditanya adalah F1 ditambah F negatif 1. F1 ditambah F negatif 1 sama dengan 0 ditambah negatif 4 ya. Jelas jawabannya negatif 4 ya. Oke. Di sini pilihannya yang A ya. Soal nomor 7 merupakan soal fungsi mutlak. Diketahui fungsi mutlak Gx sama dengan mutlak X tambah 1, kemudian dikurang 2X tambah 3 dikali mutlak X. Nilai dari G2 adalah berapa? Kita bahas. Nah, tinggal disubstitusikan aja X-nya menjadi 2 ya. Jadi G2 sama dengan mutlak, ini ganti X-nya jadi 2 ya. 2 tambah 1 kurang 2 kali 2 tambah 3 dalam kurung atau mutlak 2 ya, 2. Nah, sama dengan ini, tambahkan dulu 2 tambah 1 3, ini mutlaknya masih ada, kurang 2 kali 2 4 tambah 3, ini mutlak 2 ya, 3 kali 2 sama dengan mutlak 3 berapa? 3 ya, 3 kurang 4, 3 kali 2 berapa? 6 ya, 6 sama dengan 3 kurang 4 negatif 1 tambah 6. Negatif 1 tambah 6 sama aja dengan 6 kurang 1 5. Oke, G2 nya nilainya 5. Pilihan yang tepat di sini yang E ya. Soal nomor 8, masih fungsi mutlak. Diketahui fungsi mutlak Px sama dengan mutlak S kurang 2 kemudian dikurang 5. Nilai dari mutlak P5 dikurang P5 adalah berapa? Oke, kita bahas. Nah, perhatikan di sini. Ini kita gantikan X-nya menjadi 5 ya. Nah, jadi P5 sama dengan mutlak ini jadi 5 ya. 5 kurang 2 kurang 5. 5 kurang 2 berapa? 3 ya. Mutlak 3 kurang 5. Mutlak 3 berapa? 3 ya. Kurang 5 berapa? Negatif 2. Ini P5 nya ya. Nah, yang ditanya adalah mutlak P5 kurang P5. Mutlak P5 dikurang P5. Nah, sama dengan mutlak P5 nya negatif 2. Negatif 2 kurang negatif 2 ya. Ini berubah ya. Nah, kalau mutlak bilangan negatif pasti hasilnya positif 2. Ini kurang ketemu negatif jadi positif ya, positif 2 sama dengan 2 tambah 2 4. Oke, jawabannya 4D ya. Soal nomor 9 merupakan soal fungsi rasional, tetapi ada fungsi irasionalnya juga dan bentuk mutlaknya juga ya. Nah, diketahui fungsi Kx sama dengan akar dari X kurang 5 per mutlak X kurang 3. Nilai dari K5 nya berapa? Oke, gampang banget, adik-adik tinggal substitusikan aja nilai X nya menjadi 5 ya. Nah, jadi nilai K5 sama dengan akar dari 5 kurang 5 per mutlak dari 5 kurang 3 ya, sama dengan 5 kurang 5 berapa? 0 ya. 0 akar 0 per 5 kurang 3 berapa? 2 ya, mutlak 2. Akar 0 berapa? Ya 0 per mutlak 2 2. 0 bagi 2 0. Oke.
K5-nya 0. Jawabannya di sini yang A ya. Soal nomor 10 merupakan soal fungsi trigonometri. Diketahui fungsi Gx sama dengan tangen X tambah V per 2. Nilai dari G Pi per 2 adalah berapa? Oke, gampang banget. Tinggal kita substitusi nilai X-nya menjadi Pi per 2. Jadi G Pi per 2 sama dengan tangen, ya X-nya jadi Pi per 2 ya. Pi per 2 tambah, ini ada Pi per 2 lagi, Pi per 2 sama dengan tangen Pi per 2 tambah Pi per 2 Pi ya. Pi itu berapa derajat? 180 derajat ya. Jadi tangen 180 derajat nilainya berapa? Iya, 0 ya, 0. Jadi G Pi per 2 jawabannya 0 ya. Di sini pilihannya A ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.